Selamat pagi anak-anak kelas 9 yang hebat-hebat. Pada pagi hari ini kita akan belajar lanjutan kemarin tentang perdagangan internasional. Tapi pada pertemuan hari ini kita khusus membahas tentang hambatan perdagangan internasional. Nah, sebelum mulai belajar, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kamu bisa menganalisa apa saja yang masuk dalam hambatan perdagangan internasional. Kemudian yang kedua, bisa menguraikan dan memberi contoh tentang hal-hal yang menjadi hambatan dalam perdagangan internasional. Jadi dalam perdagangan internasional, selain membawa manfaat yang cukup besar, tapi dalam pelaksanaannya tidaklah mudah. Banyak hambatan yang harus dilalui oleh para importir maupun eksportir. Di antaranya misalnya menyangkut harga barang luar negeri yang lebih murah dari hasil produksi dalam negeri, kemudian bea masuk yang tinggi yang diterapkan oleh satu negara, adanya proteksi, kuota, politik dumping, pertentangan politik, dan mungkin juga suatu negara itu sedang mengalami peperangan. Nah, hal-hal ini akan menghambat proses terjadinya perdagangan internasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas 4 hal yang sering menjadi hambatan dalam perdagangan internasional. Yang pertama adalah proteksi. Nah, kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri ini ditujukan untuk melindungi produk dalam negeri. Satu contoh misalnya, pemerintah Indonesia yang menggunakan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari Cina. Ya. Tujuannya itu agar harga kain tersebut menjadi mahal ketika sampai ke Indonesia. Nah, sehingga dengan kain Cina ini yang lebih mahal, maka orang akan cenderung memilih produk dalam negeri yang dihasilkan oleh Indonesia. Harganya lebih murah dari produk Cina. Jadi artinya pemerintah memprotek, melindungi produksi dalam negeri dengan mengenakan tarif yang tinggi untuk barang yang datang dari luar negeri. Kemudian yang kedua, kuota. Jadi kuota itu kebijakan yang diambil pemerintah untuk membatasi jumlah ekspor maupun impor barang dari suatu negara. Ya. Dengan kebijakan kuota, barang impor tertentu dibatasi dalam jumlah dan volumenya. Nah, contoh misalnya, Amerika itu membatasi kuota tekstil dari Indonesia. Ya. Karena apa? Karena Amerika juga memproduksi tekstil. Nah, tujuan dari negara Amerika menerapkan kuota itu agar produksi tekstil dari negara Amerika sendiri itu bisa laku di Amerika. Ya. Orang Amerika tidak memilih atau tidak membeli produk dari Indonesia karena jumlahnya terbatas. Nah, yang ketiga, hambatan perdagangan internasional adalah tarif. Ya. Apa itu bentuknya? Jadi pemerintah menerapkan kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor dengan tarif yang tinggi. Nah, tujuannya untuk meningkatkan devisa negara atau sumber pendanaan dari luar negeri. Tujuan tarif yang tinggi ini juga dalam rangka untuk melindungi produk dalam negeri, sehingga harganya bisa lebih murah
atau bisa bersaing dengan produk impor. Dan yang terakhir, yang menghambat perdagangan luar negeri adalah jika negara itu menerapkan politik dumping. Nah, politik dumping itu wujudnya bagaimana? Jadi kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Jadi agar barang yang laku di pasar internasional itu banyak sehingga dijual murah. Demikian hambatan perdagangan internasional. Untuk lebih memahami, silahkan kamu belajar tentang perdagangan internasional dengan